warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Agustiani. Saya dari mahasiswa STAI Al-Barakah, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan tugas dari materi pendidikan agama Islam mengenai hakikat manusia menurut pandangan Islam. Di sini ada 3 konsep yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep manusia. Lalu yang kedua ada eksistensi dan martabat manusia. Dan yang terakhir ada tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Saya mengambil contoh dari Al-Ghazali. Manusia dalam pandangan Al-Ghazali tersebut terdiri dari komponen jasad dan ruh. Pendapat ini didasarkan dari teori kebangkitan. Pada akhir hayat kehidupan disampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan di hari akhir itu jasad dan ruh. Karena itu yang merasakan nikmat dan pedihnya akhirat adalah jiwa dan raganya. Dari teori ini, manusia adalah individu yang memiliki unsur jasadi dan ruhani. Kedua unsur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur ruhani sendiri itu adalah jiwa manusia yang terdiri dari 4 unsur, yaitu hati, ruh, nafsu, dan akal. Lalu Al-Ghazali menyebutkan dengan 4 term. Yang pertama itu ada term al-nafs al-hayawaniyat atau nafs kebinatangan yang berupa dorongan amarah dan syahwat. Lalu yang kedua ada al-nafs al-nabatiyat atau jiwa malaikat yang berupa dorongan untuk melakukan kebenaran atau bebas dari hewani. Lalu yang ketiga ada al-nafs al-natiqoh atau jiwa berpikir yang berupa dorongan untuk memilah dan memilih perbuatan manusia secara realistis. Lalu yang terakhir ada al-nafsi al-insaniyat atau jiwa kemanusiaan, yaitu berupa dorongan untuk melakukan aktualisasi diri dan pengakuan sehingga ia melakukan perbuatan yang terintegrasi dan dari al-nafs hawaniyat, nabatiniyat, dan natikoh. Lalu yang kedua ada eksistensi dan martabat manusia. Pengertian eksistensi martabat manusia adalah bahwasanya manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah melalui berbagai rintangan. Tentunya tiada lain untuk mengabdi kepadanya. Sehingga dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki makhluk Allah lainnya, tentunya kita dapat memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala potensi diri masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita dapat selamat dari dunia dan akhirat. Dan ini terdapat dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya aku tidak diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan lalu yang terakhir ada tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi. Tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia. Serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu pertanggungjawaban untuk diri sendiri, pertanggungjawaban untuk masyarakat, dan pertanggungjawaban untuk Allah. Tanggung jawab sebagai hamba Allah, makna yang esensial dari kata abd atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan.
Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu dari manakah asal mula manusia berdasarkan Al-Quran? Tanggung jawab sebagai manusia sebagai khalifah Allah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta. Jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dan dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia itu kemudian disempurnakan oleh Allah dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam. Allah juga melengkapi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Di antaranya yaitu potensi emosional, fisikal, akal dan spiritual, serta fungsi dan tujuan pemberiannya oleh Tuhan, yaitu memiliki banyak keterkaitan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain, seperti hewan, ditinjau dari konsep manusia itu sendiri, eksistensi dan martabatnya, serta tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.